Jadi guys, sekarang aku pengen ngebahas tentang ekosistem yang terjadi di dunia ini tuh seperti apa ya. Bener-bener ya, kalian tuh dibentuk seperti itu. Kalian mau nggak jadi budak terus? Kalian mau nggak kerja sampai mati? Kalian mau nggak eh, harus sampai rela ngejual diri, mencuri, nipu dan lain-lain? Kalian tahu kenapa mereka ngelakuin itu? Karena susah buat ngedapatin kertasnya gitu. Ya susah buat dapetin kertasnya, harus bersaing, harus saling sikut satu sama lain, harus saling ngejatuhin satu sama lain. Paham nggak maksud aku? Cuman buat ngedapetin si kertasnya kan. Padahal ya sebenarnya ya mereka bisa bikin itu segampang itu, dalam artian kayak kita ngerjain apapun yang kita lakuin kita bisa dapat income. Dalam artian kayak aku punya ide dan ini benar-benar possible happen, benar-benar possible terjadi di era sekarang ya. Karena sekarang kan udah ada robot, ada mesin yang bisa menggantikan pekerjaan atau tugas-tugas kita tuh ya sebagai manusia. Dan kita nggak bakal jadi budak lagi. Ya, tugas kita cuman perlu mengawasi si mesin, cuman perlu em, apa namanya? Mengawasi mesinnya, cuman perlu mengawasi robotnya gitu. Apakah pekerjaannya sudah sesuai atau enggak gitu loh. Itu kan tugas kita sebenarnya. Cuman ya masih ada sebagian orang yang benar-benar kayak memanfaatkan, eee, perbudakan gitu loh. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang cacat, dimanfaatkan, bahwa ya lo kayak gitu ya terima-terima aja gitu loh, bayaran lo segitu, gitu. Padahal sebenarnya adalah kita bisa bikin sistem seperti apapun yang mereka lakuin, mau mereka lakuin, pekerjaan komputer, ngedit, atau jalan, cuci piring, makan, tidur ya, bukan baring-baring tapi beneran tidur ya, tuh kalian bisa dapat income, itu. Itu minimal $1 ya, kita nggak kikir-kikir amat nih sistemnya, nggak boleh kikir-kikir amat, itu minimal benar-benar minimal $1 untuk setiap kegiatan yang paling kecil. Jadi itu tuh ada range-nya tergantung semakin tinggi tanggung jawab, semakin susah jenis pekerjaannya, semakin tinggi tanggung jawabnya, semakin tinggi juga range pembayaran yang mereka terima. Jadi setiap hal-hal basic itu tuh dibayar, guys. Ya. Jadi kayak jalan kaki sama bayaran buat masak itu tuh beda harganya. Orang yang jalan kaki mungkin dapat sekitar $1, $2, um, dan buat yang melakukan masak mungkin sekitar 10 sampai $12 atau 15 atau bahkan $20 lebih gitu loh. Tergantung dari durasi, banyak yang dilakukan, banyaknya pekerjaan, seperti itu guys. Sebenarnya bisa diciptakan sistem seperti itu. Cuman emang pada dasarnya sebagian orang ini tuh pengen memanfaatkan manusia, membudaki manusia gitu. Dalam arti yang seperti itu. Nah, karena si kertas ini susah banget didapetin ya. Kertas kan susah banget didapetin kan? Kertasnya. Itu susah banget buat didapetin kertasnya. Harus rela ngelakuin apapun dulu gitu loh. Harus rela jadi budak, harus rela mencuri, nipu, jual diri dan segala macam. Ya, karena ya mereka nggak ada pilihan lain gitu loh. Yang gampang buat dapetin income tuh cuman dengan melakukan hal-hal seperti itu. Paham nggak maksud aku? Karena si kertas ini mempersulit orang buat dapetin income. Paham nggak maksud aku? Ya, seperti itu. Padahal sebenarnya bisa diciptakan lebih gampang sebenarnya kalau mau. Cuman emang pada dasarnya orang-orang itu tuh pengennya mempersulit orang lain. Tuh, itu maksud aku guys. Ya kayak aku ada ide sebenarnya nanti aku bakal cantumin ya. Aku bakal bahas nanti di YouTube aku. Jadi ini aku bakal pasang di YouTube aku juga. Ya itu yang aku maksud bahwa ya sulit banget buat dapetin income guys. Ya sulit buat dapetin income, harus bertarung dulu. Paling kalau misalkan orang-orang yang pengen nyanyi mungkin ya,
Jadi kita nggak ngerubah apapun, yang kita rubah cuman transaksinya, alat transaksinya, karena itu susah banget. Itu menciptakan kesenjangan antara yang di atas sama di bawah, kan? Banyak banget di luar sana yang nggak punya rumah, guys. Banyak banget di luar sana yang nggak punya rumah, yang nggak bisa makan, yang nggak punya kerjaan. Kenapa? Karena mereka nggak punya knowledge, mereka nggak punya akses, guys. Seperti itu. Sedangkan yang punya akses dengan segampang itu buat dapetin hal itu gitu loh. Nah, bagian yang money slave-nya, yang di bagian tengah-tengah mereka rela saling sikut, saling bunuh, apa namanya, satu sama lain cuman buat dapatin si kertas itu. Padahal ya, padahal nih ya, menurut aku harga diri manusia itu tidak berdasarkan dari jumlah uang yang kalian punya, tapi harga diri manusia itu berdasarkan hati kalian, guys. Gitu. Ya. Tapi sekarang itu tuh benar-benar kayak kalau nggak punya duit nggak usah banyak gaya, kalau nggak punya duit nggak usah ini. Percuma ini kalau nggak punya banyak duit, percuma itu kalau nggak punya banyak duit. Semua emang emang pada dasarnya kalian mau dibentuk seperti itu, guys. Jangan jangan kehasut. Jangan kehasut, guys. Nggak apa-apa orang merendahkan kalian, nggak apa-apa, nggak masalah karena harga diri kalian nggak berdasarkan dari duit. Karena duit itu di print, guys, ya. Dan duit yang punya mesin printnya adalah yang punya mesin print apa namanya? Duit itu tuh punya owner yang punya mesin print gitu loh, ya. Duit itu punya owner, jadi nggak independen. Sedangkan ide aku ini nih, bener-bener itu tuh independen, guys. Nggak ada yang pemiliknya sama sekali, nggak ada. Benar-benar kita bikin berdiri independen, kita bakal bikin suratnya benar-benar independen gitu loh. Kayak nggak ada owner dari alat transaksi itu. Itu hak buat semua manusia. Karena kita semua berhak, ya. Semua manusia setara. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Cuman berbeda jabatan, tugas masing-masing. Itu aja. Itu yang aku maksud, guys. Ini aku pengen pengen ngerubah ekosistemnya gitu loh. Ya, kita nggak ngerubah ekosistem transaksi jual beli, nggak merubah apa namanya, sistem pemerintahan, apa namanya, kita nggak ngerubah semua yang udah ada di sini. Yang kita rubah cuman sistem dari transaksinya gitu loh. Si kertas, guys. Karena si kertas kan punya owner. Nah, mereka yang si owner ini nih bebas ngatur apapun gitu yang ada di dunia ini. Ya kalau misalkan kalau kamu nggak mau ikut ya kamu aku singkirin gitu. Paham nggak maksud aku? Kamu nggak mau ikut aturan aku, ya kamu aku singkirin. Kalian mau kayak gitu? Nggak mau kan? Mending kita kayak independen, kita mau ngelakuin apapun. Sistem yang aku pikirin itu adalah kita mau ngelakuin apapun ya, selama kalian bergerak, mau tidur pun kalian dibayar gitu. Kita nggak kikir ya, kita nggak kikir. Nggak, kita nggak mau kikir. Nanti aku bakal bahas maksud maksud sistem yang aku maksud itu seperti apa. Ini cuman ide aku, guys. Ini ide aku, tapi ini bener-bener possible happen di era sekarang, bahkan untuk generasi berikutnya. Walaupun kalau misalkan aku nggak berhasil uh, mengemukakan ide ini atau nggak berhasil mewujudkan ide yang aku punya ini nih, aku yakin banget akan ada generasi berikutnya yang bakal memanfaatkan video-video yang sudah aku buat dari ide-ide yang aku utarakan di sosial media ini gitu. Oke, aku bakal lanjut lagi di part berikutnya.